Ada juga loh orang yang minta maaf tapi nggak tulus. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Apalagi kalau misalnya nih ya dia ngomong, maaf ya aku ngomong kayak gitu. Tapi aku tuh tadi tuh sebel banget sama kamu. Kok bisa kayak gitu sih gitu? Jadi minta maaf tapi tetap nyalain kita gitu. Sepanjang hidup kita pasti selalu ada momen sulit untuk memaafkan atau dimaafkan. Dan berhubung ini masih dalam bulan suci Ramadan, aku pengen ngucapin mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya penonton Alsa Channel yang mungkin dalam kata-kata aku, konten analisa channel di menganalisa maupun konten-konten segmen lain, itu ada sesuatu yang nggak nyaman buat kalian dan sampai membuat teman-teman jadi tidak nyaman ya. Kosong-kosong ya. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana sudut pandang psikologi bicara soal memaafkan tanpa melupakan. So, kamu kalau lagi berkutat dengan kata memaafkan, kamu ada di dalam episode yang tepat. Kita akan bahas di episode kali ini. Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya sehat. Di dalam psikologi itu ada konsep yang disebut dengan forgiveness. Mungkin kita masih merasa sulit ya untuk bisa memaafkan orang lain. Apalagi ketidakmampuan untuk memaafkan ini tentunya juga bukan sesuatu yang datang dari diri kita tapi dipengaruhi oleh relasi sama orang lain. Ada rasa sakit hati yang mungkin dirasakan sama peristiwa atau sikap orang lain yang membuat kita jadi membatasi kemampuan untuk bisa melanjutkan hidup dan merencanakan masa depan. Wah, bahaya kan? Kalau kita sampai sulit memaafkan atau sulit dimaafkan, dan rasa sakit hati itu tuh adalah sesuatu yang menghambat kita bertumbuh gitu teman-teman. Nih aku punya cerita kalau kita menderita secara emosi, fisik, dan memaafkan itu tuh menjadi salah satu pilihan yang sebenarnya bisa kita pilih tapi ternyata sulit. Cerita ini berawal dari belum lama ini aku nerima klien gitu kan waktu praktek, dan dalam sesi konseling itu aku menemukan ada kemarahan yang tidak dirasakan oleh klienku. Jadi dia menghadapi kegagalan, pada saat dia gagal, dia tidak expect gitu, dia nggak ngira. Kecewanya itu ternyata kecewa banget. Padahal dia udah tahu waktu mencoba hal ini, ada probability dia mengalami kegagalan. Nah ternyata dalam sesi konseling itu insight yang menarik adalah sebenarnya dia tidak marah dengan kegagalan tersebut. Dia nggak bisa marah sama pihak-pihak yang ada dalam proses dia sampai akhirnya dia gagal. Tapi dia marah, dia sulit memaafkan kegagalannya. Waktu di mundur ke belakang gitu, aku minta dia cerita tentang family background, orang tua dan lain sebagainya. Ternyata ada satu kemarahan yang dia tidak sadari yang terjadi relasinya itu antara dia dengan orang tuanya. Jadi singkat cerita, akhirnya pada saat itu aku meminta dia untuk melepaskan perasaan dan pikiran yang dia punya gitu. Di situ ada kebencian, ada kepahitan, ada kemarahan, dan keinginan untuk balas dendam. Dan itu ternyata sesuatu yang membuat dia nggak nyaman. Menurut Saunders tahun 2021, memaafkan ini adalah sesuatu yang sebenarnya cara kita melepaskan perasaan itu tadi. Ada pikiran-pikiran yang membenci, ada pikiran-pikiran yang marah, ada pikiran-pikiran yang membuat kita pengen balas dendam. Itu kita lepaskan perlahan. Dan memaafkan itu bukan berarti kita itu bisa melupakan hal yang baik ya gitu, atau melupakan begitu aja gitu hal yang tidak baik gitu. Apa yang terjadi mungkin udah nggak bisa kita ulangi lagi gitu, dan memilih untuk bisa menerima apa adanya yang pernah terjadi daripada terpaku dengan apa yang seharusnya terjadi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi kalau kita maafin nih, kita tuh punya pilihan. Memaafkan adalah sikap kita memilih. Daripada kita berpikir seharusnya bagaimana, lebih baik kita menerima itu sebagai sesuatu yang harus terjadi apa adanya. Dan melepaskan perasaan ini tuh adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat sama ke depan, apa yang ingin kita capai. Daripada kita berdiam di masa lalu, lebih baik kita melangkah ke depan kan. Dan satu kepercayaan yang cukup umum tapi keliru adalah ada satu anggapan bahwa memaafkan itu berarti membiarkan orang yang menyakiti kita tuh lolos gitu aja. Enak aja nih dia udah salah sama kita, kok dia gitu aja sih lolos. Itu adalah perspektif yang membuat kita jadi sulit memaafkan orang lain. Dan mungkin bisa jadi kita jadi sulit dimaafkan kalau kita berhadapan sama orang yang punya perspektif tersebut gitu.
memaafkan ini tuh nggak sama kayak keadilan. Memaafkan itu juga nggak selalu butuh rekonsiliasi yang kita harus minta maaf dengan kata-kata di mulut kita gitu. Misalnya nih, yang paling gampang, contoh mantan korban pelecehan seksual. Dia kan nggak seharusnya rekonsiliasi kan sama pelaku, dan itu bahaya dong gitu kan. Tapi gimana cara dia merekonsiliasi dengan dirinya sendiri gitu? Artinya dia berusaha untuk bisa memaafkan pelaku meskipun pelaku tetap harus mendapatkan tindakan yang tegas secara hukum gitu kan. Tapi ternyata proses yang paling sulit adalah ketika pelaku sudah ditaruh di ranah hukum, korban ini tidak semudah itu untuk bisa melupakan dan memaafkan gitu kan teman-teman. Nah biasanya kita terapis psikolog tuh mendampingi untuk sampai dia bisa memaafkan kondisi itu walaupun nggak bisa melupakan, tapi membiarkan semuanya terjadi ya bukan seharusnya, tapi biarkan apa adanya. Ada sebuah penelitian yang juga menemukan bahwa seseorang yang dapat memaafkan orang lain maupun peristiwa yang telah menyakitinya akan lebih mudah baginya untuk melupakan detail-detail terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi artinya ini juga bisa menjadi terapeutik ya, terapi untuk mereka korban trauma terkait dengan tindakan kejahatan atau pelecehan tadi gitu. Kemampuan untuk melupakan kenangan-kenangan itu ternyata menjadi strategi yang efektif untuk individu bisa move on dan melanjutkan hidupnya. Ini menurut Noreen, Berman, dan juga McLeod tahun 2014. Sementara itu, bagi orang yang sulit dan belum siap memaafkan, maka akan lebih sulit lagi baginya melupakan detail-detail terkait kejadian traumatik tadi gitu. Bahkan mungkin menumbuhkan keinginan untuk balas dendam terhadap peristiwa ataupun orang yang menyakitinya. Tapi ada juga loh orang yang minta maaf tapi nggak tulus. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Apalagi kalau misalnya nih ya dia ngomong, maaf ya aku ngomong kayak gitu, tapi aku tuh tadi tuh sebel banget sama kamu, kok bisa kayak gitu sih gitu. Jadi minta maaf tapi tetap nyalain kita gitu. Atau pernah juga ketika kita ketemu sama orang yang minta maafnya cuma asal-asalan, udah sorry ya gitu, maaf ya, tapi kan kamu juga salah gitu kan. Nah ternyata ada beberapa kondisi atau alasan kenapa seseorang tidak mau minta maaf. Ini dari sebuah penelitian di tahun 2018 oleh Schumann. Pertama, orang nggak mau minta maaf itu karena mereka tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi orang yang dia lukai. Jadi menurut dia biasa aja gitu kan, aku gitu aja, ngapain sih harus minta maaf. Yang kedua, ada tipikal orang yang gengsinya setengah mati. Jadi dia merasa bahwa kalau dia minta maaf itu mengancam citra dirinya. Nah yang ketiga, mereka juga percaya bahwa minta maaf tuh gak ada gunanya gitu. Nah bagi sebagian orang, minta maaf tuh dianggap sebagai sesuatu yang kita tuh seperti meng-highlight kesalahan kita sendiri. Makanya lebih enak nyalahin kan daripada minta maaf. Terus kalau enggak ya kita ngabain aja gitu. Tapi kalau kita ada di posisi ini, maka bisa jadi kita juga sulit mentoleransi kesalahan diri kita teman-teman. Maka cara kita untuk bisa bertumbuh adalah dengan belajar memaafkan orang lain supaya kita juga mampu merangkul kesalahan diri kita dan bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Toh juga kita punya kesalahan, toh kita juga nggak sempurna. Kenapa sih kita sulit memaafkan orang lain? Menurut Harriet Lerner, PhD, seorang psikolog dan juga penulis buku yang berjudul Why Won't You Apologize? Ya, di situ dikatakan, ternyata permintaan maaf yang baik itu akan memiliki beberapa aspek yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan. Satu, harus tulus dong. Jadi kalau misalnya kita minta maaf, kadang-kadang kita itu cuma mikir, ya udahlah biar kelar, shortcut aja. Semata-mata diucapkan biar masalah itu cepat selesai. Itu kadang-kadang ada ya di situasi seperti itu. Yang kedua, kita minta maaf tapi pakai kata tapi. Maaf ya kemarin aku begini, tapi kan kamu juga salah. Nah kata tapi ini tuh kayak deket banget sama kata maaf yang membuat orang tuh jadi ngerasa lu tulus gak sih minta maaf atau mau nyalain gitu kan. Nah yang ketiga, minta maaf itu harus fokus sama tindakan diri kita, bukan sama tindakan orang lain. Jadi misalnya aku minta maaf ya karena kamu tuh sakit hati sama apa yang aku omongin semalam. Jadi bukan apa ya, itu bukan permintaan maaf. Tapi kalau kita pengen ganti lebih tulus lagi, aku minta maaf ya sama apa yang aku ucapin tadi malam, apa yang aku bilang ke kamu itu emang salah. Aku tahu kok tindakanku ini salah, jadi aku minta maaf ya. Nah daripada kita ngomongin yang pertama gitu ya tentang aku minta maaf ya soalnya kamu sakit hati sama apa aku omongin, itu kan kita fokusnya pada perilaku orang lain kan. Nah lebih baik kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Nah yang keempat adalah permintaan maaf itu yang tulus, tidak terpaku dengan
siapa yang harus memulainya. Aku juga selalu ditanamkan dari kecil untuk belajar meminta maaf lebih dulu. Mungkin kesalahan kita hanya 30% dari kejadian tersebut gitu. Tapi dengan mengatakan aku minta maaf atas kesalahanku dalam hal ini, itu membuat kita bisa lebih baik lagi dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Nah yang kelima, permintaan maaf itu tidak baik kalau kita memaksa untuk cepat-cepat dimaafin. Maaf ya, kalau orang itu masih marah kita maksa mulu gitu kan. Ya wajar sih, namanya minta maaf pasti pengennya dimaafin segera. Tapi gimana pun orang juga butuh proses untuk merekonsiliasi perasaan dia atas pengkhianatan atau kejahatan yang kita lakukan gitu. Jadi bisa jadi memang butuh waktu dan proses. Jadi kita memang harus lebih sabar. Nah yang terakhir, permintaan maaf ini membutuhkan usaha dari diri kita untuk tidak ngulangin. Jadi jangan cuma di kata-kata, tapi juga perbuatan. Minta maaf penuh semangat itu juga sesuatu yang menunjukkan kesungguhan kita dalam mengucapkannya. Nah teman-teman, permintaan maaf yang tulus itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Terkadang kita memaafkan orang lain itu bukan untuk kebahagiaan mereka, bukan untuk meloloskan mereka, tapi untuk membuat hati kita lebih bahagia dan lebih lega. Karena kita bisa menerima ketidaksempurnaan dari orang lain, maka kita bisa merangkul ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Teman-teman semuanya, untuk kamu yang sekarang masih marah, untuk kamu yang sekarang memaafkan untuk menutupi kemarahanmu, nggak apa-apa, sadari aja. Karena sakit hati itu adalah perasaan yang sangat wajar yang terjadi pada diri kita yang disakiti. Tapi jangan sampai kita punya keinginan untuk balas dendam. Karena dengan kita membalas dendam, artinya ada satu proses yang kita coba untuk tanam, yaitu hal yang tidak baik. Ingat, hal baik akan datang kembali baik kepada hidup kita. Teman-teman semuanya, semoga episode kali ini bisa memberikan gambaran tentang arti memaafkan yang lebih luas lagi. Semoga mohon maaf lahir batin itu tidak hanya menjadi sebuah ritual atau kata-kata yang diucapkan dalam setiap pesan, baik itu tertulis maupun terucap, tapi dari hati kita yang paling dalam. So, mohon maaf ya kalau selama ini ada banyak hal yang mungkin teman-teman tidak nyaman dari setiap konten yang kita punya. Kalau kamu memang masih sulit untuk bisa berproses dengan hal-hal yang membuatmu sakit hati dan sulit memaafkan, mungkin ada sebenarnya nih untuk teman-teman segera ke psikolog dan carilah bantuan profesional. Jangan lupa untuk cari orang yang tepat untuk kamu datangi. Dan mungkin kamu bisa coba hubungi, klik link bio di APDC Indonesia. Ada banyak psikolog yang bisa membantu teman-teman untuk berproses, memaafkan orang lain, dan mungkin memaafkan dirimu sendiri. Terima kasih sudah nonton di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.